Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Rahmadania dengan NIM 21002025. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang keempat, yaitu mengenai kegiatan public relation dan berbagai persyaratan yang harus dimiliki oleh public relation. Baiklah, pada kegiatan public relation merupakan implementasi dari tugas public relation untuk mencapai tujuan lembaga atau tujuan organisasi demi menjangkau fungsi sebagai yang tanpa perantara dari lembaga terhadap publik, dan peranannya sebagai seseorang juru bicaranya organisasi secara menyeluruh. Nah, ada kegiatan berkomunikasi itu terbagi atas dua, yaitu verbal, yang kedua yaitu non-verbal. Nah, dilakukan oleh praktis public relation dalam hal menulis proposal, artikel, paragraf, menulis untuk presentasi, dan menulis berbagai kegiatan-kegiatan event yang harus disampaikan pada pers sebagai bentukannya. Main activity oleh Ruslan, dia menegaskan bahwa main activity dari praktisi public relation di sebuah lembaga itu ada sekitar dua. Pertama, sebagai komunikator. Nah, public relation seharusnya memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang komunikator yang handal, apalagi secara langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan komunikasi dan politik, maksudnya itu publik, yang dimaksud itu mengenai cara penyampaiannya. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu sebagai backend-nya, sebagai manajemen, yaitu public relation ini harus mensupport berbagai aktivitas-aktivitas yang dimiliki oleh lembaga supaya manajemen promosi itu harus memasarkan atau marketing kegiatan operasional. Petugas public relation harus menciptakan image positif bagi lembaganya. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa tugas-tugas dari public relation officer. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama yaitu menginterpretasikan, yang kedua menganalisis, yang ketiga yaitu mengevaluasi berbagai macam kecenderungan perilaku dari publik internal atau eksternal. Adapun yang pertama yaitu kecenderungan publik. Seperti yang kita ketahui, kecenderungan publik ini menurut Frank Jeffrey yaitu ada sekitar 4 situasi lah. Nah, 4 situasi itu, yang pertama yaitu ada tidak tahu tapi mengetahui. Yang kedua yaitu ada yang apatis, ada juga yang peduli. Yang ketiga yaitu ada prasangka dan ada yang menerima. Yang keempat, ada yang memiliki dan menyebabkan terjadi
permusuhan, tapi juga bagi memberikan simpati. Yang kedua yaitu mempertemukan kepentingan organisasi atau lembaga dengan kepentingan publik dalam kondisi yang manapun tugas ini menjadi sangat berat. Seperti yang kita ketahui, mempertemukan dua kepentingan menjadi saling memahami, memberikan keuntungan untuk bisa saling menghormati dan saling menghargai. Yang ketiga yaitu mengevaluasi berbagai program, perusahaan, atau organisasi khususnya yang berkaitan dengan publik secara langsung, dan tugas evaluasi ini terhadap program mengisyaratkan kedudukan dan wewenang yang sangat tinggi dan luas. Nah, ingat, dalam kegiatan public relation officer di lembaga besar, biasanya kita bisa melihat proses pekerjaan mereka itu bersifat skill. Proses public relation itu berjalan seterus-menerus selama organisasi atau perusahaan itu ada, dan program public relation itu tidak pernah berhenti. Nah, selanjutnya yaitu syarat yang mendasar mengenai public relation. Seperti yang ketahui, ada beberapa syarat yang mendasar pada mengenai public relation ini. Yang pertama yaitu ability to communicate atau kemampuan berkomunikasi. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan, yaitu dalam bentuk lisan saja. Kita harus mampu berbicara di depan umum seperti yang kita lakukan saat sekarang ini, dan mampu melakukan presentasi, mampu mewawancarai dalam upaya mengumpulkan fakta dan data, dan diwawancarai satu persatu wartawan sebagai sumber berita. Yang kedua yaitu ability to organize atau kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Seorang public relation dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun rencana kegiatan dan melaksanakannya. Seorang public relation diharapkan mampu mengorganisasikan kegiatan public relation itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, ability on the get with people atau kemampuan bergaul atau membina relasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, profesi public relation harus selalu memperluas jaringan networking sehingga dapat memperlancar tugasnya sebagai pejabat atau public relation itu tetap dalam mempertahankan integritas profesinya masing-masing. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu personality integrity, memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Artinya, seseorang public relation itu harus memiliki yang pertama yakni dapat diandalkan yang terlebih dahulu dan dipercayai oleh orang lain. Seseorang
public relation itu harus banyak dipercayai oleh orang lain. Dengan dipercayai oleh orang lain itu, kita harus berbicara jujur, harus sesuai fakta, jangan mengada-ngada. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu imagination. Nah, banyak ide atau kreatif. Memiliki imajinasi, banyak ide, kreativitas dalam pengertian seorang public relation harus memiliki wawasan luas, wawasan lebar, yang mana permasalahan serumit apapun harus diketahui, yaitu tentang benang merah sekalipun persoalannya, kita harus berpikir kreatif. Dituntut seorang public relation artinya seringkali dalam mengambil tindakan-tindakan yang cukup diplomatis dalam menyampaikannya. Seorang public relation itu membuat seseorang itu rumit, tetapi public relation itu mampu menyelesaikannya itu dengan cara kreativitas yang ada dalam pemikirannya. Maka dari itu, seorang public relation itu harus memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, sekian penyampaian saya mengenai materi hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan penyampaian mengenai tugas hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.